validasi dari Yesus bagaimana Alkitab ditulis. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, Pendeta Tan Hoi Nai. Validasi dari Yesus bagaimana Alkitab ditulis. Para mukalaf tukang cari-cari kesalahan Alkitab. Kesini 1 menit saya bikin nungging. Para mukalaf yang kerjaannya mencari-cari kesalahan Alkitab. Sini 1 menit saya bikin nungging. Yesus validasi dari Yesus bagaimana Alkitab ditulis. Manusia pertama Adam di dalam Kejadian 15 ayat 45 sudah hidup 6.000 tahun sebelum Masehi. Sebab Allah memakai pola 6 hari penciptaan langit dan bumi, Keluaran 20 ayat 11, dipakai Allah sebagai pola 6 hari Allah, equal 6.000 tahun waktu bumi. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 ada tertulis zaman dahulu, yaitu zaman Adam sampai Yesus, 6.000 tahun, maka equal Yesus sampai kiamat equal sama 6.000 tahun. Dan ayat ini dipastikan kiamat akan terjadi tahun 6.000 Masehi. Validasi dari Yesus bagaimana Alkitab ditulis. 1. Alkitab Perjanjian Lama. Adam di bumi itu tahun 6.000 sebelum Masehi. 4.500 tahun setelah Adam muncullah Musa sebagai penulis Alkitab, ditulis dengan 3 cara. Alkitab itu ditulis dengan 3 cara. Semua berasal dari Yesus Tuhan Allah Alfa Omega, yaitu dengan cara pertama adalah ilham 2 Timotius 3 ayat 6. Cara kedua adalah pewahyuan Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Cara ketiga adalah dikuasai roh Wahyu 4 ayat 2. Alkitab Perjanjian Lama divalidasi sendiri oleh Yesus. Di dalam Lukas 24 ayat 44 harus tertulis tentang aku. Di Taurat, Musa, Mazmur dan kitab Nabi itu. Jadi Yesus itu memvalidasi Perjanjian Lama itu ada Taurat, Musa, Mazmur dan kitab Nabi-Nabi. Alkitab PL sudah divalidasi oleh Yesus sendiri. Ada 39 kitab yang ditulis oleh 27 nabi. Para nabi itu, penulis Alkitab itu dipilih sendiri oleh Yesus. Itu validasinya. Matius 23 ayat 34. Jadi Alkitab pasti firman Tuhan, pasti firman Allah, pasti. Nabinya saja dipilih oleh Yesus sendiri. Alkitabnya ditulis oleh para nabi yang dipilih oleh Yesus. Mukalaf yang koar-koar atau mencari-cari kesalahan Alkitab, sini 1 menit tak bikin nungging. Kitab pertama Alkitab Perjanjian Lama yaitu Taurat Musa ditulis tahun 1500 sebelum Masehi, diakhiri kitab Maleaki 400 tahun sebelum Masehi. Ditulis dalam bahasa Ibrani, ditulis oleh 27 nabi. Semuanya itu nabi-nabi dari Yahudi Israel, dan semua nabi itu dipilih oleh Yesus sendiri. Setidaknya Alkitab PL pernah disalin ulang, bukan dirubah sebanyak 2-9 kali sampai era Yesus melayani tahun 30 dengan asumsi setiap 200 tahun sebuah kitab pasti sudah rusak, perlu disalin oleh generasi anak, cucu, cicit, cuit penulis Alkitab. 2. Alkitab Perjanjian Baru, Yesus sendiri yang menghendaki ada PL dan PB. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, Ibrani 10 ayat 16 dan 17.
Maka Yesus juga memilih 8 penulis Alkitab Perjanjian Baru dan semuanya adalah rasul dan semuanya adalah Yahudi. Alkitab Perjanjian Baru mulai ditulis sesuai perintah Yesus di dalam Matius 17 ayat 9. Alkitab PB mulai ditulis setelah Anak Manusia bangkit tahun 33 Masehi. Cara penulisannya sama dengan Alkitab PL, yaitu bersumber dari Yesus, ditulis berdasar ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Jadi dijamin Alkitab PB juga adalah dari Yesus. Firman-Nya dari Yesus ditulis oleh rasul yang dipilih sendiri oleh Yesus. Kalau Perjanjian Lama ditulis oleh nabi, nabinya dipilih sendiri oleh Yesus, difirmankan melalui ilham, wahyu dan dikuasai roh, sehingga ditulislah itu kitab. Ya, sebuah kitab itu harus ditulis oleh manusia, bukan ditulis oleh malaikat atau oleh Allah sendiri dari surga lalu diturunin ke bumi nguing gedebuk gubrak gitu. Bukan ya. Oke, kapan selesai Alkitab Perjanjian Baru ditulis? Oh, mudah sekali, ditandai dengan ayat yang menulis tentang jemaat Allah pakai J huruf besar, 1 Korintus 10 ayat 32. Artinya, Yesus sudah benar-benar duduk di tahta surga. Yesus hidup di bumi di daratan selama 33 tahun, maka Yesus sebagai tubuh kemuliaan juga 33 tahun di langit bumi tingkat 2, maka Yesus benar-benar duduk di tahta surga tahun 66 Masehi. Itulah muncul ayat tentang jemaat Allah yang J-nya huruf besar, 1 Korintus 10 ayat 32. Jadi very clear, Alkitab Perjanjian Baru ditulis tahun 33 Masehi sampai 66 Masehi, ditulis dalam bahasa Aramaik oleh 8 penulis Alkitab Perjanjian Baru. Septuaginta asli dunia saat itu memakai bahasa Yunani sebagai bahasa internasional atau lingua franca, maka Alkitab PL dan PB harus diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Dilakukan oleh siapa? Oleh para rasul. Sebab saat itu rasul-rasul masih hidup. Dilakukan tahun Septua, itu artinya 7, dan Ginta itu artinya 10 Masehi. Itulah yang disebut Alkitab Septuaginta asli, Alkitab tahun 70 Masehi berbahasa Yunani baik PL maupun PB. Alkitab PB berbahasa Yunani bisa diterima oleh masyarakat dunia, tetapi Alkitab PL lebih disukai justru yang berbahasa Ibrani. Maka jadilah Alkitab Septuaginta, PL berbahasa Ibrani dan PB berbahasa Yunani. Tritunggal membuat masa kekelaman Alkitab. Rasul-rasul meninggal akhir abad pertama, maka abad keempat, tepatnya tahun 325 Masehi, muncullah masa kekelaman Alkitab, yaitu Konsili Nisea 325 Masehi. Maka para keturunan penulis Alkitab, yaitu para cucu cicit cuit dari para penulis Alkitab, menyembunyikan Alkitab PL dan PB atas perintah Yesus. Tuhan Allah disimpan di goa-goa di sekitar Laut Mati. Maka masa kekelaman Alkitab tercemar doktrin Tritunggal berlangsung selama 1600 tahun, sejak tahun 325 Masehi sampai 1956 Masehi. Pada tahun 1963 Masehi, dunia memakai bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Maka bermodal kitab yang disembunyikan di goa-goa sekitar Laut Mati atas perintah Yesus Tuhan Allah, ya, terbitlah Alkitab bahasa Inggris, baik PL maupun PB, diterbitkan oleh The United Bible Society Foundation, terbit tahun 1963, diterjemahkan oleh 247 negara dunia sampai saat ini.
Alkitab PL Ibrani dan PB Yunani diangkat ke surga. Jangan cari Alkitab PL bahasa Ibrani dan jangan cari-cari Alkitab PB berbahasa Yunani, sebab Alkitab PL Ibrani dan PB Yunani sudah diangkat ke surga. Wahyu 11 ayat 19 dimasukkan ke dalam tabut perjanjian bersama segomer mana, tongkat Harun, dan kedua loh batu. Jika kita membutuhkan cross check ya, pakailah Alkitab bahasa Inggris sebagai bahan untuk cross check, yaitu British Basic English, King James Version, dan New English Translation. Tanak, Talmud, Septuaginta tercemar beredar merajalela. Tanak adalah kitab palsu bikinan Farisi dan ahli Taurat yang menduduki kursi Musa. Matius 23 ayat 2. Sedangkan Talmud adalah kitab palsu bikinan Saduki. Beredar pula Septuaginta palsu tercemar Tritunggal terbitan tahun 350 Masehi. Ketiga Alkitab palsu itulah gentayangan merajalela menyesatkan untuk melawan Alkitab asli bahasa Inggris yang ada huruf merah dan huruf hitam. Kesimpulan, Alkitab PL dan PB dalam edisi internasional bahasa Inggris adalah Alkitab standar yang diizinkan oleh Yesus Tuhan Allah, diterjemahkan ke dalam 247 bahasa dunia. Tidak perlu cari-cari Alkitab asli bahasa Ibrani dan Yunani sebab sudah diangkat ke surga. Tidak perlu juga pakai Alkitab tercemar yaitu Tanak, Talmud, dan Septuaginta bikinan Tritunggal itu. Salam Pendeta HTD. Nah, kepada Anda para mukalaf yang kerjaannya terus-menerus cari-cari kesalahan Alkitab, kesini 1 menit tak bikin nungging. Ya, Alkitab itu sudah divalidasi oleh Yesus sendiri. Yesus berfirman, ya, menurunkan Alkitab, dia pilih sendiri, nabinya dipilih sendiri. Ya, karena Yesus memilih semua nabi. Di Perjanjian Lama, Yesus mengizinkan penulisan Alkitab, dipilih nabi, nabinya dipilih sendiri, ada 27 nabi, divalidasi sendiri oleh Yesus di dalam di dalam Lukas 24 ayat 44. Ya, itu firman dari Allah, dari Yesus Allah betul. Ya, nabinya dipilih sendiri, kemudian difirmankan dengan cara apa? Ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Itulah sebabnya Alkitab disebut kitab suci, ya, kitab suci dari Yesus. Di Perjanjian Baru juga sama, Yesus memilih sendiri 8 penulis Alkitab, ya. Lalu difirmankan dengan cara yang sama, ya. Ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Ya, nggak usah nyari-nyari lah Alkitab yang kayak gitu. Kan udah nggak dapet nih ceritanya. Jadi saya Pendeta Hendy Tandianta yang mengatakan bahwa Tanak itu nggak ada hubungannya dengan Perjanjian Lama, Talmud nggak ada hubungannya. Jadi buang saja itu Tanak, buang saja itu Talmud. Septuaginta terbitan Tritunggal, buang saja. Lalu mereka mencari-cari Alkitab Yerusalem lah, Josephus Flavius lah. Itu kerjaannya para mukalaf yang kerjaannya coba mencari-cari kesalahan Alkitab. Kalau berani ke sini, ya. Saya bikin nungging dalam 1 menit. Ya, sudah divalidasi oleh Yesus kok. Ya, Yesus sendiri yang menurunkan firman-Nya, Yesus sendiri yang memilih orang-orang yang disuruh menulis Alkitab, ya. Yesus sendiri yang menentukan caranya, yaitu dengan ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Ya. Saya sudah menjelaskan tentang hal itu. Baik, very clear. Ya, jadi itu adalah validasi oleh Yesus tentang bagaimana Alkitab ditulis. Padat, singkat, dan clear. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.